Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya selaku Ketua Perwakilan Kelompok 1 Hukum Pengadaan Barang dan Jasa yang diampu oleh Ayahanda Dr. Herman S.H.M. Hum. Video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lahir sebagai reformasi pengelolaan keuangan negara pasca krisis ekonomi pada tahun 1998 yang menggantikan ICU atau peninggalan Belanda yang sudah tidak relevan, berguna untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan tuntutan reformasi. Selanjutnya ada pengertian dan definisi keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama, hak negara, yaitu memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara. Yang ketiga, kekayaan negara. Kekayaan negara itu meliputi APBN, APBD, kekayaan negara, dan daerah. Sekarang kita akan membahas asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. 1. Akuntabilitas pertanggungjawaban. 2. Transparansi keterbukaan. Ketiga, efisiensi hemat biaya. Keempat, efektivitas tepat sasaran. 5. Profesionalitas keahlian. 6. Profesionalitas seimbang. 7. Keterbukaan dapat diakses publik. Adapun tujuan pengaturan keuangan negara yaitu pertama, mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kedua, memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, mencegah penyimpangan dan korupsi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekarang kita lanjut membahas mengenai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden selaku kepala pemerintahan megang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengelolaan APBN, namun di dalam pelaksanaannya dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pimpinan Lembaga. Kemudian pendelegasian kewenangan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer memiliki kewenangan sebagai berikut. Pertama, menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Kedua, menyusun rancangan APBN dan perubahan APBN. Ketiga, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Keempat, melakukan pinjaman dan hibah atas nama pemerintah. Kelima, mengelola utang dan piutang negara. Keenam, mengelola barang milik negara. Yang terakhir, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Selanjutnya kita membahas terkait penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara bersumber dari 3. Yang pertama yaitu penerimaan perpajakan, yakni seperti pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak, yaitu sumber daya alam seperti minyak, gas, pertambangan, pertanian, dan perikanan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu hibah. Hibah ini bersumber dari hibah dalam negeri maupun luar negeri. Adapun prinsip pengelolaan dalam penerimaan negara. Yang pertama yaitu semua pemasukan harus disetor ke dalam kas negara dan dikelola dalam rekening tunggal atau biasa disebut treasury single account, dan tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran negara kecuali ditentukan oleh undang-undang. Dan terakhir, harus melalui mekanisme APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengeluaran negara, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, belanja pemerintah pusat, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja lain-lain. Sekarang poin kedua yaitu adalah transfer ke daerah, yaitu dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan. Sekarang poin ketiga yaitu adalah pembiayaan, yaitu adalah pembayaran utang pokok dan investasi pemerintah. Sebagai berikut, pengelolaan kekayaan negara dibagi menjadi 2. Pengelolaan kekayaan negara yang pertama, pengelolaan kekayaan negara yang tak terpisahkan. Yang tak terpisahkan itu sebagai contohnya, pengelolaan negara yang tidak terpisah dari APBN, seperti contohnya pengelolaan aset seperti tanah, gedung perkantoran, jalan, jembatan, dan gedung-gedung pemerintahan yang digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang dikelola langsung oleh Menteri Keuangan dan menteri-menteri terkait dan dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.
Sekarang kita akan membahas mengenai kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya dari APBN dan dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau BUMD atau badan hukum lainnya. Contohnya yaitu adalah saham, pemerintah di PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom, Bank Mandiri, dan lain-lainnya. Pengelolaannya dilakukan secara independen oleh BUMN atau BUMD sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah fondasi hukum pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia yang lahir dari reformasi pasca krisis 1998, menggantikan sistem kolonial Belanda. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mulai dari ruang lingkup keuangan negara yang mencakup semua hak dan kewajiban negara. Asas-asas pengelolaan berbasis transparansi dan akuntabilitas. Struktur kekuasaan dengan presiden memegang kekuasaan tertinggi yang didelegasikan oleh Menteri Keuangan, hingga mekanisme penerimaan dan pengeluaran negara melalui sistem Treasury Single Account, dengan mengatur pula pengelolaan kekayaan negara baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Undang-undang ini mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, profesional, dan berorientasi pada pencegahan korupsi serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik. Demikian pemaparan video materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Salam hangat untuk semua sahabat hukum. Meskipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan.